perjalanan kereta gitu. Kadang saking ininya juga di sela-sela meeting gitu juga sambil meeting sambil merajut gitu. Yang kalau nggak gitu ketika load pekerjaan kita tinggi juga waktu itu sambil makan siang gitu kan saya ngerajut. Yang penting bisa releasing ini ya, stres juga. Jadi stresnya bisa gitu. berkurang karena melakukan sesuatu yang relaxing dan itu juga kita sukai seperti itu. Dan otak kiri dan kanan dipakai juga kan ya semuanya. Katanya bisa mencegah pikun, betulkah begitu? Soalnya kan sambil ngobrol juga atau sambil nonton TV kita kan sambil ngerajut kan. Dan ada hitungannya. Oke. Nggak hanya kelihatannya ngerajut aja tapi ini ada hitungannya. Mungkin dari Mbak Uti, Mbak Erika, Mbak Kiki, tipsnya apa sih untuk yang mau mulai untuk belajar merajut? Itu tipsnya apa sih? Sebenarnya tipsnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu muluk-muluk harus terus mencoba gitu kan. Emang ini kan hal sesuatu yang baru. Banyak yang ketika tanya informasi bagaimana belajar merajut udah tanya duluan, susah nggak Mbak gitu kan. Benar pasti. Kenapa nggak dibalik gitu kan? Ini pasti mudah, saya pasti bisa. Oke. Gitu. Jadi emang nggak ada yang susah kan kalau kita mau belajar. Jadi mindsetnya dulu yang dibalik, ini pasti mudah, saya pasti bisa. Insya Allah bisa gitu ya untuk menyelesaikan satu rajutan yang oke dan keren seperti itu. Oke, kemudian mungkin dari Mbak Erika, Mbak Kiki, ada harapan nggak sih tentang komunitas merajut di Indonesia ini akan menjadi seperti apa? Atau keterampilan merajut itu nanti akan jadi bagaimana di Indonesia ini seperti itu? Kalau saya sih pengennya tuh di sekolahan ya, di SD gitu kan. Diajarin cara dasar-dasar merajut gitu. Kan emang bagus ya, banyak manfaatnya gitu. Buat anak-anak juga banyak manfaatnya. Jadi bisa jadi bekal juga kan kalau dan apa namanya ini kan bukan sekedar hobi gitu kan, apalagi kalau ditekuni ternyata bisa menghasilkan. Jadi bagus sekali seharusnya kalau anak sekolah gitu kan nggak orientasinya nggak ke belajar yang melulu tentang sains misalnya, cuman secara ini keterampilan bisa juga untuk balance. Oke, apalagi untuk satu keterampilan yang menghasilkan seperti itu. Waduh, seru sekali ngobrol-ngobrolnya, senang sekali saya dan keluarga Indonesia di rumah bisa ketemu dengan Mbak Oti, Mbak Kiki, juga Mbak Erika. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan diri untuk hadir di ruang keluarga dan berjumpa dengan keluarga Indonesia di rumah. Tapi sayang sekali nih waktunya sudah habis. Jadi harus segera pamit, dan keluarga Indonesia, bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, kritik, atau topik yang mungkin akan dibahas di ruang keluarga berikutnya, bisa Anda sampaikan via email ke ruangkeluarga@daitv.co.id atau Anda bisa SMS ke 0852 8580 8559. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan untuk bergabung bersama kami di Ruang Keluarga. Jangan lupa saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Sampai jumpa.